OK, yang berpusat di Amsterdam, Belanda, mengumpulkan nominasi melalui Google Form sejak Jumat, 22 November 2024. Keterangan pada Google Form belakangan kembali ramai karena rilis Organized Crime and Corruption Reporting Project, OK, yang menempatkan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam daftar pemimpin dunia yang dinilai paling korup sepanjang 2024 tidak lagi ditemukan di situs resmi mereka, ok.org, Kamis, 2 Januari 2025. Hilangnya rilis tersebut dari situs resmi OK menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan resmi dari OK terkait alasan penghapusan konten tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Sepertinya para pembenci Jokowi ini terkena mental akut yang sangat parah. Kenapa? Karena Presiden terpilih Amerika Serikat yaitu Donald Trump menutup atau memubarkan pembiayaan USAID, yang dimana USAID ini juga mempunyai NGO di bawahnya yang pernah merilis Presiden terkorup 2024 oleh OSCARP, yang dimana pada saat itu Bapak Jokowi sempat viral di akhir tahun karena salah satu masuk nominasi Presiden terkorup di 2024. Nah, di awal tahun 2025 OSCARP ini membuat klarifikasi bahwa tidak mempunyai data akurat mengenai presiden sebelumnya Bapak Joko Widodo, karena imbasnya itulah Presiden Amerika Serikat menutup OSAID ini seluruhnya. Nah, bagaimana videonya sahabat-sahabat? Tak perlu lama-lama, kita lihat dan dengarkan sama-sama sampai akhir videonya berikut ini. Lo tau gak siapa sebenarnya penjahat di Indonesia? Sumpah ini ngeri banget. Oke, simpel gini. Jadi Donald Trump, Presiden Amerika Serikat itu kan sekarang lagi menutup organisasi yang namanya USAID. Yang dimana USAID ini adalah organisasi kemanusiaan yang suka ngasih bantuan dana buat negara miskin atau negara yang lagi melakukan reformasi demokrasi. Nah, tiba-tiba USAID ini mau ditutup sama Presiden Amerika Serikat sekarang, yaitu Donald Trump. Soalnya menurut Donald Trump, USAID ini dikelola sama sekelompok orang gila yang radikal. USAID run by radical lunatics, and we're getting them out. Akhirnya, semua pihak yang didanai sama USAID ini panik, mulai dari media, aktivis, sampai SJW yang dibayar sama mereka. Soalnya mau di-stop sama Donald Trump. Nah, terus apa hubungannya bang sama Indonesia? Nah, menariknya, kemarin ada seorang jurnalis dan penulis di Amerika yang ngebocorin kalau OCCRP itu dibiayai sama USAID. Kalau kalian ingat berita yang pernah bikin gaduh di Indonesia soal Jokowi orang yang paling korup, nah itu OCCRP. Dan jurnalis Amerika ini bilang USAID ini sebenarnya salurin dana buat kontribusi pada perubahan rezim di negara-negara di dunia, kayak buat gerakan kontra, pemberontakan, dan lain-lain. Nah, menariknya, ternyata media di Indonesia ada yang collab sama OCCRP yang didanai sama USAID. Ada Tempe, ada Terasi yang selalu mengutip OCCRP. Apakah jangan-jangan media di Indonesia selama ini banyak yang dibiayai sama USAID buat bikin gerakan pemberontakan? Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Kenapa lu pada mention gue di berita ini? Pada nge-tag gue rame banget dah. Mau ngomongin masalah Jokowi dan OCCRP, ya udah kita bahasin. Kita mulai dari OCCRP-nya, karena ini semua ribut mulainya awalnya dari OCCRP. OCCRP itu adalah Organized Crime and Corruption Reporting Project. OCCRP sendiri ini adalah sebuah NGO atau Non-Government Organization alias LSM. Ya, tau lah ya, kalau LSM tidak mendapatkan sumber pendanaan dari pemerintah, pasti ada donatur-donaturnya atau bagaimanapun caranya dia mendapatkan funding, ya kan, untuk bisa menjalankan NGO-nya. Dan di sini NGO ini bekerja sama media-media di negara-negara koresponden untuk bisa buat project-projectnya. Dan yang lucunya nih, kalau daripada OCCRP sendiri, ketika dia membuat sebuah project, ya kan, dia itu menentukannya bukan mengkajinya berdasarkan kajian ilmiah ataukah ada bukti-bukti, tapi melalui voting nih, untuk nentuin hasil dari projectnya mereka. Oh God, kalau misalnya seperti ini di medsos bisa voting berkali-kali dengan
ada bot-bot banyak begitu, siapapun bisa jadi hasil pemenangnya kan. Gue ngeliatnya sih kalau OCCRP ini adalah salah satu NGO yang problematik. Karena apa? Karena gue ngeliat daripada track recordnya di 2016 tentang kejanggalan daripada hasil projectnya dia masalah dokumen Panama, dimana kita tahu bahwa ada bukti-bukti gitu bahwa si OCCRP ini adalah salah satu NGO yang punya korelasi dengan United States of America. Pertama, kita apresiasi ya klarifikasi dari OCCRP ya. Kalimat pertama dari rilis mereka itu adalah kami tidak punya bukti bahwa Jokowi melakukan tindakan korupsi. Itu adalah satu pernyataan yang clear dan itu harusnya disadari oleh masyarakat atau orang yang sudah salah membaca situasi atau orang-orang yang memang ingin memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan politik. Karena itu saya melihat, setuju dengan Bang Ade, ini kombinasi dua hal Bang Ade. Membaca, mempelajari sesuatu itu memang sesuatu yang biasanya malas dilakukan oleh orang. Apalagi kalau hatinya sudah diisi benci, diisi kebencian. Saya rasa ini memang residu dari hasil Pilpres kemarin yang mungkin membuat kelompok-kelompok politik kecewa karena merasa bahwa kandidat mereka tidak didukung oleh Jokowi dan akhirnya kalah, dan kemudian memobilisir suara-suara atau kelompok memobilisir para pendukungnya untuk ikut polling. Sehingga itulah yang saya sebut sebagai barisan sakit hati. Fakta baru tentang OCCRP. Kalian udah tahu OCCRP kan? Yang kemarin memberitakan Pak Jokowi adalah finalis presiden terkorup di dunia. Nah, baru-baru ini muncul berita Donald Trump hendak tutup USAID. USAID adalah badan utama Amerika Serikat yang memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara-negara yang baru pulih dari bencana, yang sedang berusaha keluar dari kemiskinan, dan yang sedang melakukan reformasi demokratis. Tapi menurut Donald Trump, USAID dikelola oleh orang gila yang radikal dan kita akan mengeluarkan mereka. Lalu kita akan mengambil keputusan mengenai masa depannya. Well, it's been run by a bunch of radical lunatics, and we're getting them out. USAID, run by radical lunatics, and we're getting them out, and then we'll make a decision. Lah, terus apa hubungannya dengan OCCRP? Jadi ada salah satu jurnalis dan penulis dari Amerika yang membocorkan kalau OCCRP ini didanai oleh USAID. Jurnalis tersebut juga mengatakan kalau USAID ini mendanai OCCRP untuk berkontribusi pada perubahan rezim di beberapa negara yang ada di dunia. Dan taktik yang digunakan adalah kontra dan pemberontakan. Jadi gimana nih ternak onta sama ternak kebo yang kemarin mengeluh-elukan tentang OCCRP? Gua punya fakta terbaru terkait OCCRP. Ini dia. Trump tutup USAID, staf diminta angkat kaki dari kantor 7 Februari kemarin. Ada gak kira-kira hubungannya sama OCCRP? Oh ada, tenang. Apa sih hubungannya sama OCCRP? Ini dia. Lihat, proyek pelaporan kejahatan terorganisir dan korupsi. OCCRP mengumumkan bahwa 29% pendananya telah hilang menyusul keputusan pemerintah Amerika Serikat untuk membekukan pendanaan USAID. Oh ini yang ternyata independen. Ternyata dananya dari USAID sampai 29%. Ada juga yang mengatakan sampai 50%. Ya, ini juga saya baca referensi dan juga artikel mengenai tentang USAID. Apa dampaknya dibekukan? Memang banyak sekali, tapi salah satunya yaitu ya banyak sekali dana yang gak jelas menurut keterangan dari artikel yang saya baca, dan juga ini sering disalahgunakan dana tersebut ya. Bahkan ada program-program konyol katanya gitu. Dan salah satu statement dari Elon Musk seperti ini. Elon Musk dalam pernyataannya menyebut USAID sebagai organisasi kriminal dan menegaskan bahwa lembaga ini tidak dapat diperbaiki lagi. Ya, kemarin yang sudah mengeluh-elukan tentang OCCRP independen lah, inilah, itulah. Dia mengumumkan tuh kehilangan dananya 29%. Kacian deh lo. Ontak mah kebok komen. Nah, itulah tadi sahabat-sahabat pendapat dari presiden terpilih Amerika Serikat, yaitu Donald Trump, yang dimana dia menutup atau membubarkan USAID ini karena dianggap orang-orang yang ada di situ memiliki pemikiran yang gila dan radikal. Nah, tentu saja USAID ini terhubung dengan OCCRP yang dimana telah meliris Presiden Bapak Jokowi sebagai
presiden terkorup di 2024. Nah, tentu saja setelah itu di awal 2025, OSIRP ini membuat klarifikasi yang dimana telah tidak memiliki bukti kuat dan sebagainya karena menuduh Bapak Jokowi sebagai presiden terkorup. Nah, bagaimana pendapat Anda sahabat-sahabat mengenai ini? Yang pasti ini para pembenci Bapak Jokowi ini terkena autopanik, kena sakit karena menganggap Bapak Jokowi adalah presiden terkorup. Nah, silakan komentar di bawah ini sahabat-sahabat. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.